2 rakaat tengah malam yang dilaksanakan oleh seorang hamba itu lebih baik nilainya bagi Allah daripada dunia dan isinya. Umpamanya Allah memberikan seseorang ini kekuatan, kemampuan sehingga dia bisa sembahyang 2 rakaat tengah malam. Yang satunya diberi Allah dunia dan isinya, lebih baik diberi Allah 2 rakaat tengah malam itu. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa orang yang sembahyang 2 rakaat tengah malam itu dapat pahala yang bukan main besarnya. Andai kata orang punya dunia dan isinya, dia wakafkan, masih ganal sembahyang malam 2 rakaat itu pahalanya. Para muhibbin rahimakumullah, siapa-siapa orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, apakah orang yang menabang kayu, orang yang menabuk batu bara, apakah mereka itu yang berbuat kerusakan di muka bumi? Bukan hanya mereka itu, masih ada pihak-pihak lain yang lebih merusak keadaan bumi ini. Ada 6 macam bangsa, 6 macam komponen bangsa yang bila ini berbuat sesuatu menjadi bangsa ini sangat rusak. Yang pertama, al-umara, al-umara'uz zalimin, pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang zalim jelas tidak akan bisa menempati tempat yang tinggi di dalam surga. Kenapa? Karena dia berbuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan calon penghuni ghurfah itu adalah orang yang tidak berbuat kerusakan. Pemerintah yang zalim, pemerintah yang hanya ingin nyaman sendiri, walaupun rakyatnya sengsara, walaupun rakyatnya sulit, yang penting inya dan keluarganya hidup makmur. Ini ngarai pemerintah yang zalim, yang dikutuk oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang paling berbuat kerusakan, yaitu bukan orang yang membakar hutan, bukan orang yang menabang kayu, itu ada seberapa kerusakannya. Tapi kalau pemerintah yang zalim, ini sangat merusak dunia, merusak bumi. Yang kedua, al-ulama idza lam ya'malu bi ilmi. Yang berbuat kerusakan itu yang kedua adalah ulama-ulama, orang-orang yang punya ilmu agama tapi mereka tidak mengamalkan dengan ilmunya. Mereka membicarakan takwa, mereka sendiri tidak kenal, tidak paham apa itu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membicarakan masalah wara, tapi usaha mereka sendiri jauh daripada wara. Nah, ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu merupakan punya saham yang besar dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ulama-ulama tersebut tidak akan bisa menempati tempat al-ghurfah di dalam surga nanti. Yang kedua, al-aghniya'ul bukhala, orang-orang kaya yang kikir. Orang-orang kaya tapi kikir, ini termasuk punya saham dalam merusak bumi. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang kikir itu tidak bisa diamankan daripada mengambil hak orang lain. Orang yang kikir itu kada bisa aman daripada mengurangi takaran, timbangan, mengangkat hak milik orang lain. Al-aghniya'ul bukhala, orang-orang kaya yang kikir punya andil dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, al-hukam, para penegak hukum yang tidak benar. Penegak hukum di tempat kita polisi, jaksa, hakim.
Apabila mereka itu menjalankan hukum dengan benar, mereka menjalankan hukum sesuai dengan hati nurani dan undang-undang, mereka adalah ada harapan menempati tempat yang tinggi di dalam surga. Tapi kalau mereka tidak benar dalam menegakkan hukum, akan jauh daripada surga, bahkan punya andil dalam merusak bumi ini. Al-hukam. Yang kelima, al-ujara, para pegawai, para buruh yang tidak jujur. Buruh-buruh, pegawai-pegawai baik negeri atau sipil yang tidak jujur dalam tugasnya, itu punya andil merusak bumi. Tidak termasuk dalam firman Allah, alladzina yamshun 'alal ardi hauna, tidak termasuk di situ. Pegawai-pegawai yang mestinya kerjanya jam 8 sampai jam 3 ternyata kurang daripada itu, namanya berbuat kerusakan di muka bumi. An-nisa al-mutabarrijat, perempuan-perempuan yang gentayangan di tengah jalan, itu punya andil dalam merusak bangsa. Kita melihat, kalau kita berjalan melihat perempuan-perempuan kita Islam pakai baju singlet, selawar handap, barangkali nangkutan di rumah bertasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nang mama berzikir, nang abah bertasbih, tapi anaknya di tengah jalan selawar handap, baju kutang. Perempuan-perempuan kita muslimat itu punya andil yang sangat besar merusak bumi ini. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi aman dan tentram, artinya hidupnya itu memberikan ketentraman kepada orang. Orang yang ahli ibadah, pejabat yang adil, ini dituruni Allah rahmat. Ulama yang mengamalkan ilmunya dituruni Allah rahmat. Pegawai yang jujur dituruni rahmat. Kalau semua dituruni rahmat ini, maka akan menjadi makmur negeri ini, akan menjadi makmur bumi ini. Kenapa? Karena bertebaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpin itu adil, pejabat itu benar, serigala aja kadang mau makan lawan kambing. Serigala, bahkan makanannya kambing itu. Kucing ada makan ke tikus. Itu menunjukkan bahwa pemerintahnya adil. Ini jangan serigala itu. Nggak ada serigala makan ke kambing juga. Nah, di zaman dahulu waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi raja khalifah, serigala kada beliur lawan kambing, kada makannya. Kenapa? Ujar orang Arab, ini menunjukkan bahwa pemerintahnya adil, yang di atas adil. Nah, jadi orang pemerintah yang adil itu satu hari pekerjaannya sama beribadah kita 60 tahun. Jadi bukan main, banyak turunnya rahmat Allah kepada pemimpin yang adil itu, akan menebarkan kemakmuran kepada negerinya. Pertama, orang yang calon penghuni ghurfah tadi adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan tentram, tenang dan aman. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mengkhitab kepadanya orang-orang jahil, mereka berkata salama, assalamualaikum, atau selamat jalan, atau selamat tinggal. Artinya kalau dia digunjing, dia disambati oleh orang-orang jahil, ini ada melawani. Dia mengatakan salam, selamat tinggal. Kada umpat melawani, kada umpat memperkeruh keadaan. Ini nomor 2 orang yang calon penghuni ghurfah tadi. Nang jahil itu, pengertian jahil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala di sini bukan jahil orang yang kada berilmu, bukan. Setiap orang yang berbuat maksiat berhak disebut jahil walaupun dia sangat alim ilmunya. Misalnya ada orang alim berbuat dia maksiat, jahil.
Ada orang alim menggunjing kita, itu orang jahil. Ada orang alim memfitnah kita, itu orang jahil. Bila kita kada malawani itu calon penghuni ghurfah tadi. Bila kita malawani sama yang ngarannya lawan jahil juga. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini ngarannya punya sifat hilim. Kadang menanggapi cemoohan orang selama dia berjalan di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajulal muslim la yudriku bil hilmi darajatas shaim wal qaim." Rawahu Tabarani. Seseorang laki-laki atau perempuan sama aja yang punya sifat hilim. Sambati orang ada melawan, dizalim orang ada melawan, bakalah aja. Serahkan kepada Allah, punya sifat hilim. Dia dengan sifat hilim itu bisa memperdapati derajat orang yang setiap hari puasa, setiap malam berjaga, beribadah. Cuma mengandalkan sifat hilim. Karena dia sifat hilim, kada bagaduh orang apa asalnya bujur, nya kada mengurusi itu, kada melawani itu. Walaupun orangnya kada ibadah, kada pemuasa, lebih baik daripada orang pemuasa ibadah tapi kada punya sifat hilim itu. Nah, yang ketiga, walladzina yabitun li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan kalau kita sembahyang tengah malam 2 rakaat sudah masuk dalam ayat ini. Yang ketiga, calon penghuni al-ghurfah tadi adalah orang yang bangun malam untuk sujud dan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil lail khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. Rawahu Dailami. 2 rakaat tengah malam yang dilaksanakan oleh seorang hamba itu lebih baik nilainya bagi Allah daripada dunia dan isinya. Umpamanya Allah memberikan seseorang ini kekuatan, kemampuan sehingga dia bisa sembahyang 2 rakaat tengah malam. Yang satunya diberi Allah dunia dan isinya. Lebih baik diberi Allah 2 rakaat tengah malam itu. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa orang yang sembahyang 2 rakaat tengah malam itu dapat pahala yang bukan main besarnya. Andai kata orang punya dunia dan isinya, dia wakafkan, masih ganal sembahyang malam 2 rakaat itu pahalanya. Rak'atani yarka'uhumul 'abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ini sembahyang malam kita yakin, kita beriman bahwa itu adalah baik. Kita yakin, kita percaya, kita beriman bahwa sembahyang tengah malam itu baik. Tapi kenapa kita masih kada mau menggawi? Pada percaya benar sudah itu. Percaya benar, yakin benar bahwa sembahyang tengah malam itu bagus. Hadis Nabi ada mengatakan, Quran ada menjelaskan sembahyang tengah malam itu baik. Yakin sudah kita pada itu bujur, tapi kenapa kita kada bisa menggawi? Disebabkan kita belum ada taufik Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ada sudah. Keyakinan sudah yakin sudah itu. Percaya karena ini Quran mengatakan. Tapi kenapa masih kada menggawi? Karena belum ada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taufik kada datang kepada situ? Karena pertama kebanyakan diisi dosa. Atau dalam awak banyak nang haram. Atau bergaul dengan orang-orang yang haram, atau mencintai orang-orang yang zalim yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Penyebab terhalangnya taufik Allah kepada kita. Banyak fadilat amal yang kita yakini kebenarannya tapi kita tidak bisa menggawinya. Banyak benar itu karena belum ada taufiknya tadi. Yang keempat, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam.
Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, palingkan daripada kami, jauhkan bagi kami azab jahannam. Orang yang suka berdoa itu adalah orang yang calon penghuni ghurfah yang tinggi tadi. Yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang bila membelanjakan, mengeluarkan duitnya kada burus dan kada kikir, dan dia tengah-tengah antara itu. Orang yang burus kada akan menempati ghurfah surga yang tinggi. Orang yang kikir kada akan menempati surga yang tinggi. Wa kana baina dzalika qawama, yang tengah-tengah yang menempati surga yang tinggi itu. Macam apa burus? Pengertian burus pandangan agama. Banyak ulama tafsir yang menjelaskan macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan walaupun 1 rupiah kita belanjakan kepada hal yang dilarang Allah, ngarannya burus. Duit 1.000 rupiah kita belanjakan untuk yang haram, burus sudah ngarannya itu. Burus. Orang yang kikir itu macam apa? Orang yang menjaga hak Allah dan hak hamba Allah. Ada orang bersumbangan apa kada memberi, itu kikir ngarannya. Karena itu hak Allah. Nah, jadi artinya orang ini kada burus, duit itu kada menggunakan kepada yang dilarang Allah, dan dia hanya menggunakan kepada yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hanya menggunakan, menafkahkan untuk sesuatu yang diridai Allah, inilah calon penghuni al-ghurfah tadi. Yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak pernah membunuh orang lain. Mereka tidak pernah melakukan perzinahan. Ini dalam satu dibuat 3. Ini menunjukkan bahwa antara perzinahan, antara pembunuhan, antara mensekutukan Allah, kada jauh dosanya. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak pernah membunuh orang, dia tidak pernah berzina. Calon penghuni ghurfah tadi. Yang ketujuh, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang yang tidak mau menyaksikan dosa, orang yang tidak mau melihat dosa, ada mau menyaksikan, ada mau menuntun, artinya ada mau menuntun karaoke, ada mau nyata sudah dosa. Ada mau menuntun sinetron, nyata sudah kada baik. Maka BTV hari dituntun oleh dia orangnya. Walaupun TV, tapi itu menyibukkan, melalaikan kita daripada Allah, dan lagi kita menyukai sesuatu yang kadang-kadang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menonton TV itu ada berdosa karena gambar warah aja. Tapi kalau kita ada menyukai sesuatu yang di dalam TV yang itu maksiat, nah di situ kita dosanya. Dalam TV kita melihat sinetron, tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang dalam TV ada bini-bini yang kadang memakai jilbab. Dalam sinetron kadang-kadang ada perempuan yang membuka aurat. Kita senang melihatnya. Nah, senang kepada yang diharamkan Allah, itu yang jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu. Orang-orang yang akan ditempatkan Allah di dalam surga yang tinggi, maka dia tidak mau menyaksikan hal-hal yang bertentangan atau hal-hal yang sia-sia tadi. Yang kedelapan, wa idza walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summu wa umyana. Orang-orang yang bila diperingati dengan ayat Allah,
mereka taat tersungkur. Orang pindah menyari-nyari, nasihati, kamu kada boleh jam itu. Nang ikam amuk tuh kuitan ikam. Allah mengatakan dalam Quran kuitan itu mesti ditaati. Langsung lamah tunduk. Itu orang calon penghuni surga yang tinggi. Kalian yang terbawa nafsu, amuk-amuk kan kada boleh durhaka kah? Nah, itu. Kan Quran madahan kada boleh Quran kah? Nah, sudah di luar, sudah dikuasai oleh syaitannya. Yang ke-9, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Orang yang rajin berdoa kepada Allah dengan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Baca perbanyak doa itu dalam sembahyang, di luar sembahyang. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kami istri atau pasangan-pasangan, wa zurriyatina, keturunan-keturunan kami, zuriat kami, qurrata a'yun, muti'in artinya taat kepada Engkau, waj'alna lil muttaqin imama, dan jadikanlah kami ini ikutan bagi orang-orang yang takwa. Kalau kita jadi ikutan orang-orang takwa, pasti kita orang takwa juga ngarannya. Nah, jadi orang yang calon penghuni ghurfah itu ketujuh membaca doa ini di dalam dunia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Nah, baca terus doa itu. Nah, jadi menurut Imam Fakhrul Razi bahwa ayat 63 surat Al-Furqan tadi sampai seterusnya itu mencakup keterangan yang disebutkan tadi, bahwa Ibadur Rahman hadihi sifatuhum ulaika yuzawna al-ghurfah, hamba-hamba Allah yang bersifat dengan 9 sifat itu, mereka itulah yang akan menempati ghurfah, tempat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.